Pernyataan Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal adanya tekanan melalui pemeriksaan pajak kepada para pengusaha yang mendukungnya kini terus bergulir. Meski Anies enggan menjawab secara jelas apakah pemeriksaan tersebut sebagai upaya penjagalan melalui instrumen negara, namun kini Kementerian Keuangan langsung membantahnya. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, pertama juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Surya. Selamat malam, Mas Bram. Baik, yang kedua adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Oke, saya langsung ke Bang Surya terlebih dahulu. Jadi ini maksudnya clear begitu ya, ada instrumen negara yang digunakan untuk mengintimidasi koalisi Anda, capres Anda begitu, Bang? Paling tidak yang disampaikan Pak Anies demikian ya, dan rasanya nggak mungkin ya beliau tuh berbohong buat apa, bohong-bohong soal beginian. Dan yang penting juga dipahami, ini bukan bantuan langsung kepada Anies Baswedan, tapi kepada relawan dan simpul-simpulnya. Bantuannya juga bervariasi, menyediakan hotel, memberikan donasi untuk makan, dan seterusnya begitu. Jadi bukan yang besar-besar. Dan memang ada beberapa informasi setelah ada inisiatif seperti itu, mereka ini tiba-tiba jadi diperiksa oleh pajak dan seterusnya. Dan cukup cepat ya, cukup dekat dari kejadian dari event itu diikuti dengan pemeriksaan pajak, dan tidak cuma satu tapi seluruh perusahaan yang dia punya. Jadi memang ada beberapa kejanggalan tampaknya yang ditemukan oleh Pak Anies. Bang Surya, Anda mengatakan ada informasi langsung diperiksa pajak. Ini artinya Anda sebagai tim atau jubir dari Anies Baswedan ini mengetahui langsung atau kemudian hanya mendengar informasi-informasi saja begitu dari tim yang ada di lapangan? Yang ada yang saya dengar langsung, ada yang kita dengar dari tim lapangan juga, ada yang menunjukkan bahkan ya panggilan pajaknya begitu, dan detail-detailnya Pak Anies yang tahu, tetapi memang intinya itu Pak Anies ingin mengatakan bahwa aparat negara tidak boleh begitu, tidak boleh digunakan oleh kepentingan politik tertentu. Pajak kita dukung, pajak kita butuhkan, tetapi tidak boleh menjadi alat untuk intimidasi pada aspirasi gitu. Dan terus saya tanya misalnya satu teman itu, terus gimana Pak? Ya nggak masalah, saya kan beres laporan pajaknya. Jadi memang butuh keberanian double ya kalau mau dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini, karena tampaknya memang ada situasi seperti itu. Walaupun memang belum masif banget, tapi kita cukup prihatin ya dengan peristiwa-peristiwa ini. Bang Surya, berarti maksud Anda, walaupun kemudian hari ini sudah ada cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar yang juga berasal dari pendukung pemerintah hari ini yaitu PKB, bahkan Nasdem ada di belakang capres Anda, artinya capres-cawapres Anda berseberangan begitu dengan pemerintah dan akhirnya menjadi sasaran intimidasi? Barangkali mungkin tidak langsung diperintahkan oleh pemerintah yang otoritas ya, tapi ada semacam kegenitan atau ingin menunjukkan usaha gitu di masing-masing daerah dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu bekerja loh untuk membantu. Jadi ada semacam suasana yang sedemikian membuat teman-teman di beberapa instansi itu seperti reaktif ya terhadap inisiatif-inisiatif dari masyarakat seperti ini, khususnya memang dialami pendukungnya Anies Baswedan begitu. Oke, saya ke Mas Adi. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Surya mengatakan bisa jadi bukan langsung begitu dari pemerintahnya. Ya, secara prinsip dua hal. Pertama, apakah gangguan kepada Anies Baswedan ini hanya sebatas desas-desus ataupun fakta politik ya. Karena bagi kita dari awal memang melihat Anies ini kan membangun satu narasi, informasi yang sampai ke kita-kita yang melihat politik dari jauh kan memang terkesan memang selalu diganggu lah. Misalnya Demokrat dulu mau dicopet katanya untuk mengganggu supaya Anies tidak maju. Kemudian dulu misalnya ada keinginan supaya ada dua poros politik saja yang itu ingin mengeliminir Anies dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semua itu kan tidak terbukti ya Mas. Mungkin ada gangguan itu dalam tanda kutip, tapi satu hal, kita ini kan perlu informasi yang valid. Nah, sepertinya kenapa Anies Baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik, ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa Anies pun sampai saat ini masih diganggu. Ketika menyampaikan ini kepada publik, tentu
harus dibuka secara transparan. Kalau bisa divideoin, kalau itu betul ada gangguan politik, supaya ada dukungan publik yang cukup luar biasa bahwa misalnya ada oknum pajak tertentu yang sepertinya dia melakukan kerja-kerja politik untuk kepentingan tertentu. Kan saat ini adalah media yang saya kira cukup terbuka, media sosial misalnya, kalau ada event politik, kalau dia itu ada intensi, minta dukungan kepada publik. Bagi saya itu jauh lebih penting, Mas. Karena pikiran kita itu nggak nyampe yang kayak gitu-gitu. Tentu yang tahu persis ini adalah Pak Anies Baswedan dan timnya. Alangkah lebih bagusnya kalau ada gangguan semacam itu divideokan. Oknum pajak yang seperti apa, diviralkan ke media, dan kemudian itu akan menjadi diskursus yang saya kira akan cukup bagus gitu. Oleh karena itu, ini mirip-mirip politik uang. Banyak orang yang merasa politik uang di depan mata, ketika dibuktikan, itu tidak ada buktinya. Oleh karena itu, cukup mendukung bagi saya untuk mengungkap ya, kalau betul ada upaya-upaya untuk melakukan gangguan itu disampaikan kepada publik, supaya Pak Anies dan pendukungnya mendapatkan dukungan itu. Jadi maksud Anda ketika ada statement seperti ini, memang itu yang terjadi tapi sulit dibuktikan, atau kemudian hanya menegaskan bahwa posisinya memang berseberangan dengan yang ada hari ini? Ya karena begini, kalau kita melihat pembicaraan di media, itu kan banyak yang menyebut ini bagian dari usaha dan upaya playing victim lah gitu, bahwa seakan-akan Anies ini sejak awal ditolimi. Tapi pada saat yang bersamaan kan banyak juga yang mendukung. Sejak awal Anies ini diganggu dengan oknum ini, oknum itu, dan seterusnya. Secara faktual, kalau itu terjadi lagi, ada bantuan kepada relawan, ada bantuan kepada tim sukses, saya kira bisa itu divideokan siapa oknumnya dan sampaikan kepada publik. Ini loh gangguan-gangguannya yang kemudian sepertinya tidak cukup rasional gitu. Karena kalau bicara pajak, kenapa hanya yang nyumbang, kenapa yang lain tidak? Saya konfirmasi Ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya, Mas, bahwa ada fakta politik di mana ada gerakan-gerakan destruktif yang sebenarnya untuk menghambat laju Pak Anies lah, kira-kira begitu di 2024. Bang Surya, kalau kemudian hari ini publik mempertanyakan begitu, artinya di mana buktinya, bagaimana harus dibuka apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Anies kemarin, seperti apa dari tim? Ini bukan untuk cari-cari cari-cari drama begitu ya. Itu kan penyampaian dalam konteks pertanyaan Pak Anies pun di UGM kan saya bertanya pada diri sendiri. Jadi beliau tuh membayangkan kalau dia dalam posisi kekuasaan orang nomor satu di Indonesia, apakah dia akan melakukan seperti itu? Atau ada anak buahnya melakukan itu dan dia diam? Dia tidak akan diam. Itu poin.
memang perlu, ya bisa aja dibuka. Tapi kan bukan itu yang dicari. Bukan sedang mencari drama-drama baru ya. Kita ingin, dan itu ditegaskan oleh Anies Baswedan di Gajah Mada, ini perjuangan gitu loh. Dia ingin menjadi presiden, rakyat tuh nggak takut gitu terhadap pada dia sebagai presiden. Ini kan suasananya lain ya. Semua yang ngerti dan terlibat dalam politik ketika mendukung Anies itu ada suasana ketakutan, itu harus diakui. Siapapun di kita. Jadi saya aja personal sering dibully. Tapi untungnya saya Bang nggak Surya, terlalu pusing. walaupun kemudian dua partai pengusung Anda, Nasdem dan juga PKB adalah koalisi pemerintah begitu ya, tetap kemudian dianggap berseberangan dengan pemerintah hari ini begitu ya? Tampaknya begitu ya, karena kan memang ada suasana dibikin seperti itu ya, ada semacam ketakutan dari penguasa yang kemudian direfleksikan atau direfleksikan oleh sebagian teman-teman pengusaha itu. Saya akan tanyakan pandangan Anda, Mas Adi. Ini kemudian dua partai Nasdem dan juga PKB masih dalam pemerintah, tapi kemudian narasinya masih berseberangan. Ya, karena kan sampai saat ini ada dua realitas yang saya kira saling kuat-kuatan. Bahwa Pak Anies dengan para pendukungnya tentu memahami detail soal apa yang disebut dengan gangguan, ada oknum tertentu yang kegenitan, yang dianggap terlampau jauh lah untuk ikut soal politik 2024 ya. Tapi kan pada seberang yang lain kita juga mendengar bagaimana klarifikasi staf Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian publik juga melihat mana nih buktinya, kan enak kalau dilihat siapa sih sebenarnya yang diganggu. Kalau itu yang terjadi, bagi saya jauh lebih menarik sebenarnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Karena kita semua berkepentingan, Mas, supaya pemilu 2024 itu transparan, jujur, adil, dan seterusnya. Tapi saya juga paham, politik itu memang penuh dengan desas-desus. Ada, tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan dukungan oleh publik. Oleh karena itu, bagi saya sangat menarik kalau kemudian Pak Anies dan para timnya ini mengonsolidasi bukti-bukti yang dianggap mengintimidasi itu secara politik ya. Misalnya sebagai bentuk bukti pemeriksaan pajak. Setahu saya pajak itu kan dilaporkan setiap tahun sekali ya. Kan tidak mungkin misalnya di tengah jalan tiba-tiba diperiksa. Ini yang menurut saya harus juga dijelaskan kepada publik. Dan itu bisa diprotes loh, Mas. Saya tahun ini sudah bayar, tapi tiba-tiba besok diperiksa, saya bisa protes. Dan saya berhak untuk memviralkan itu sebagai bukti kalau saya dikriminalisasi. Sebagai warga negara, saya itu wajib dilindungi. Ya, itu yang saya kira belum sampai ini kelihatan kepada publik. Oleh karena itu, kalau bukti-bukti ini belum transparan disampaikan kepada publik, maka dua realitas politik ini selalu akan muncul. Ini benar, ada yang bilang desas-desus pada akhirnya. Untuk meyakini ini benar, apa buktinya? Kan itu kan repotnya, Mas. Bang Surya dan tim Anies yang lain mungkin tahu karena ini melihat dari dekat. Tapi bagi kita yang tidak terlampau engage, bukan tim sukses, bukan relawan, dari mana pembuktiannya? Tapi menarik statement Bang Surya tadi mengatakan bahwa jangan-jangan ada kegenitan pada bos tertentu. Jangan-jangan orang akhirnya ini bukan ke istana tapi ke yang lain. Kalau itu mungkin ya, tapi satu hal, Mas, kalau ini memang dibatas atau di luar kewajaran, orang diperiksa pajaknya, perusahaannya diperiksa pajaknya, bukan dalam konteks tertentu, misalnya laporan pajak tahunan, saya kira itu wajib untuk dilawan dan bahkan bisa disomasi, bahkan juga untuk dilaporkan. Karena laporan pajak itu tidak ujuk-ujuk. Misalnya telat baru diperiksa, ataupun laporannya itu dianggap tidak sesuai baru kemudian diperiksa, kan begitu jalan ceritanya. Kalau itu tidak terjadi dalam kondisi alami